Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Kusumastuti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Transfer, Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper dengan judul Penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jaminan sosial menjadi hak bagi setiap orang sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2, yaitu bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Jaminan sosial tenaga kerja sangat diperlukan oleh tenaga kerja di luar hubungan kerja, yang pada umumnya berusaha pada usaha-usaha ekonomi informal. Jaminan kesehatan ketenagakerjaan atau Jamsostek sebagai salah satu bentuk jaminan kesejahteraan sosial merupakan sistem asuransi sosial untuk memberikan perlindungan, pertanggungan bagi masyarakat miskin terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama mengalami sakit, kecelakaan, ataupun meninggal dunia. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal di Indonesia. Yang kedua, adanya penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pekerja sektor informal di Indonesia seperti terciptanya rasa aman bagi peserta, mendapatkan pengganti penghasilan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian sehingga dapat mengurangi beban keluarga, meningkatkan kebutuhan hidup secara layak. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Menurut ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional, sektor informal adalah sektor yang bebas dimasuki oleh perusahaan baru, dimiliki oleh keluarga dan skalanya kecil, bersifat padat karya dan menggunakan teknologi tepat guna. Pekerjanya berstandar pada sumber daya pendidikan dan keterampilan non-formal, dan operasi dalam pasar yang kompetitif dan tidak diatur oleh undang-undang. Perlindungan sosial diartikan sebagai seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui perluasan pasar kerja yang efisien, pengurangan resiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan. Jaminan sosial merupakan salah satu jenis kebijakan sosial yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu data pendukung. Data BPS pada Maret tahun 2020 menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih cukup besar, mencapai 26,42 juta jiwa atau 9,78% dari jumlah penduduk sebanyak 268.583 jiwa. Badan Pusat Statistik tentang Ketenagakerjaan. Jumlah pekerja sektor informal yang tidak mempunyai hubungan kerja sebesar 74,04 juta orang atau 56,50% orang, dan sebesar 9,68 jiwa tidak memiliki perlindungan sosial. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program Jamsostek merupakan program Kementerian Sosial Republik Indonesia
yang dimulai sejak tahun 2013 di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jamsostek merupakan pengganti dari Askesos yang pada awalnya penyelenggaraan jaminan diberikan kepada lembaga pelaksana Askesos, kemudian penyelenggaraan jaminan diganti kepada badan yang lebih berwenang, yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek. Dapat ditarik kesimpulan dari pemaparan di atas, yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran pekerja informal akan keikutsertaan dalam asuransi kesehatan, terutama di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah ke bawah. 3 faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk bergabung dengan Jamsostek yaitu kondisi kesehatan, keluarga, dan teman sebaya, serta pengetahuan dan pengalaman yang ada. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman merupakan aspek utama yang dapat mengakibatkan pekerja sektor informal tidak memahami untuk mengikuti program tersebut. Untuk saran yaitu PT Jamsostek perlu melakukan kampanye promosi baru dan memberikan contoh nyata tentang bagaimana manfaat mengikuti Jamsostek bagi semua orang di jangka panjang. PT Jamsostek juga dapat menekankan bahwa skema Jamsostek tidak hanya untuk masyarakat miskin saja dan dapat memberikan beberapa contoh rumah tangga informal yang berhasil memperoleh manfaat dari mengikuti Jamsostek. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.